Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bunda. Perkenalkan, nama saya Galuh Sekarinta Nurani dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu kelas 1A dengan NIM P05150 120017 dengan dosen pembimbing Bunda Susiwati dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, sistem kardiovaskuler, dan sistem panca indera. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi untuk menerima makanan dan mencerna makanan menjadi zat-zat gizi, kemudian menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran tubuh. Setelah itu, membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Bagian-bagian dalam sistem pencernaan adalah yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Mulut merupakan organ terbuka tempat masuknya makanan dan minuman. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian terkecil, dan mulut juga tempat prosesnya respirasi. Setelah itu, cara kerja dari mulut adalah makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna atau akan dihancurkan oleh gigi, kemudian akan ditelan secara sadar, setelah itu akan dilanjutkan secara otomatis. Kemudian ada faring. Faring merupakan penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Di tengah lengkungan faring terdapat tonsil atau amandel yang terdapat kelenjar limfe yang di dalamnya terdapat banyak kelenjar limfosit yang berfungsi untuk pertahanan infeksi. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan, merupakan tempat menerimanya makanan dalam proses menelan. Setelah itu ada lambung. Lambung merupakan wadah tempat penyimpanan makanan ketika proses enzim. Enzim membantu memecah makanan menjadi bagian-bagian yang dapat dibentuk. Setelah itu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat berfungsi mencerna makanan menggunakan enzim yang sudah dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Setelah itu ada pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim yang dimasukkan ke dalam usus 12 jari. Setelah itu memecah menjadi lemak, protein, dan karbohidrat. Setelah itu ada hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi dalam sistem pencernaan, hati berfungsi memproses nutrisi dari usus 12 jari dan usus kecil, dan hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Kemudian ada kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk mencerna dan memekatkan empedu dari hati. Setelah itu melepaskan ke usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Setelah itu ada usus besar. Usus besar bertanggung jawab untuk memproses limbah yang terjadi setelah proses pencernaan. Setelah itu ada reaktum. Reaktum merupakan penghubung antara usus halus dengan anus. Reaktum berfungsi menerima tinja, kemudian memberi sinyal apabila akan terjadi evakuasi atau pengeluarannya tinja, kemudian menjaga tinja selama proses pengeluaran. Setelah itu ada anus. Anus merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Setelah itu ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler berfungsi untuk memindahkan zat dan nutrisi dan membantu menolong suhu dan pH tubuh. Sistem kardiovaskuler terdiri dari peredaran darah, sistem bergerak atau jantung, kemudian sistem aliran yaitu arteri yang mana mengalirnya darah dari jantung, kemudian vena mengalirnya darah menuju jantung. Berikut adalah gambar dari jantung. Di sini ada vena cava superior, katup aorta, vena pulmonalis,
yang terletak di sebelah sini. Kemudian ada atrium kanan yang sebelah sini. Di sini. Kemudian ada katup tricuspidalis yang putih ini. Kemudian ada vena cava inferior yang warna biru, ventrikel kanan di sini, ventrikel kiri yang sebelah sini. Kemudian ada katup mitra, vena pulmonalis, atrium kiri, arteri pulmonalis dan aorta. Jantung terletak di pulmonalis dalam rongga toraks. Kemudian jantung terletak tepat di belakang tulang dada, sekitar 2/3 sebelah kiri garis tengah. Jantung berfungsi sebagai pompa ganda untuk mengalirnya pembuluh darah ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung adalah atrium kanan menerima pembuluh darah ke seluruh tubuh dari vena cava, kemudian mengalirkan ke ventrikel kanan, dan ventrikel kanan mengalirkan pembuluh darah menuju paru-paru agar terjadinya proses karbon dioksida dan oksigen. Setelah itu ada sistem panca indera. Sistem panca indera berfungsi untuk melihat keadaan yang berada di sekitar. Sistem panca indera terdiri dari indera penglihat, indera peraba, indera pembau atau pencium, indera perasa dan indera pendengar. Yang pertama adalah indera penglihat, yaitu mata. Di sini ada gambar mata, kemudian otot mata terletak di sini, kornea, iris, pupil, lensa, retina, dan saraf. Mata berfungsi untuk melihat keadaan sekitar menggunakan gambar yang kemudian akan disalurkan ke otak. Cara kerja dari mata adalah pemasuknya cahaya atau gambar yang kemudian masuknya ke dalam retina. Setelah itu retina akan mentransfer ke dalam otak. Setelah itu ada hidung. Hidung berfungsi untuk mencium sebagai pernapasan dan sebagai pernapasan. Cara kerjanya dari hidung adalah masuknya udara ke dalam hidung, kemudian akan dihangatkan atau dilembabkan, kemudian akan ditransfer ke paru-paru. Setelah itu ada telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar, yang mana sebagai indera pendengar atau merubah sinergi bunyi yang akan ditransfer ke dalam otak. Selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan rasa makanan, kemudian berfungsi untuk berbicara juga. Selanjutnya ada indera peraba atau kulit. Indera peraba atau kulit merupakan sistem bagian tubuh terbesar yang ada di dalam tubuh dan sistem tubuh terluar. Kulit berfungsi untuk menjaga sistem saraf, sistem otot, dan sistem-sistem yang berada di dalam tubuh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ilmu kurang pun saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.